Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk tanggal 22 sampai 26 Juli 2024 atau di minggu depan. Tapi sebelum masuk ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi secara gratis ya. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian bisa berdiskusi dengan saya, kemudian konsultasi portofolio kapan saja, dan tentunya ada belajar analisa teknikal saham. Jadi jika berminat boleh langsung menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan bagi teman-teman yang tidak mau join ke premium, tapi ingin mendapatkan saham menarik setiap harinya atau tiap minggunya, boleh langsung join menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan konten eksklusif, kemudian mendapatkan saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan, dan mendapatkan saham pantauan setiap harinya. Jadi jika ingin bergabung menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Oke, saya juga akan mengupload beberapa video nantinya, maka dari itu jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham ini. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Yang pertama kita mulai dari BRIS dulu. Oke, di sini boleh kita lihat ya, kalau BRIS masih sideways di area demand 2490 sampai 2410, dan boleh kita lihat juga pergerakannya cenderung ke bawah ya. Ya, jika kita lihat juga di hari Jumat dia minus atau ditutup merah minus 1,61%. Jadi ada potensi pada BRIS akan breakdown area demand-nya. Nah, di sini kita cek dulu untuk broker summary dari BRIS. Juga terlihat di hari Jumat sepertinya ada volume masuk ya dari asing. Dan terlihat ya kalau ZP masuk di sini, tapi yang beli setelah itu ada XL, AZ, dan yang jual BB, OD, dan CC. Jika kita lihat secara mingguan, terlihat ZP dan KZ beli ya, dan yang jual OD dan BB dengan volume yang memang cukup besar secara mingguannya. Jika kita cek secara bulanan tanggal 19, oke terlihat sebenarnya ya, KZ, AK, dan ZP masih akum dari tanggal 19 Juni. Ya terlihat ya kalau dari sini pada saat dia masih akumulasi ya, tetapi secara 2 minggu terakhir ada distribusi dari kita lihat lagi dari OD dan AK, yang dimana sebelumnya tadi AK sempat akum ya, tapi untuk sekarang dia sudah mulai jualan. Jadi ada potensi pada BRIS koreksi lagi atau sideways dulu di area demand ini sebelum nanti menentukan arahnya. Nah, maka dari itu untuk BRIS pantau saja satu area demand, yaitu 2490 sampai 2410. Jadi saya ketik saja. Pantau demand 2410 sampai 2490. Oke, jadi jika demand ini di breakdown, BRIS akan turun ya ke demand selanjutnya di sini. Tetapi jika belum, maka BRIS potensi tes lagi ke beberapa resisten di sini. Saya buatkan satu resisten pertama di sini 2540, kemudian di sini saya buatkan 2610, lalu resisten 2670. Oke. Jadi untuk BRIS karena pergerakannya masih sideways di area demand, maka kita harus menunggu pergerakan selanjutnya dari BRIS, apakah dia breakdown demand atau menandakan konfirmasi pembalikan arah di sini. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi untuk bergerak naik. Nah, maka dari itu untuk BRIS saya simpulkan akan lebih condong untuk bergerak turun. Jadi pantau BRIS di area demand-nya. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral International. Oke, untuk Aman boleh kita lihat di sini dia masih sideways ya di area resisten 11.725 dan juga area demand yang di bawah ini. Dan boleh kita lihat trading plan kita belum hit ya di sini. Walaupun sempat mencoba di breakout, tetapi harga tidak close di atas resisten 11.725. Nah, jika teman-teman perhatikan video saya sebelumnya, saya mengatakan kalau Aman valid bergerak naik jika bisa close di atas 11.725. Tetapi jika kita lihat dia membuat fake breakout di sini yang menjadi konfirmasi kalau Aman akan bergerak turun ke area demand-nya pada saat itu. Dan di sini boleh kita lihat setelah mencapai demand yang ini ya. Saya buat tanda D di sini. Oke, 10.500 sampai 10.950 boleh kita lihat untuk Aman setelah mencapai area demand ini dia menandakan rejection ya. Jadi sebenarnya pergerakan dari Aman ini cenderung ke sideways dalam area demand dan juga resisten 11.725. Jadi jika ingin masuk pada Aman,
lebih baik beli di area demand dan sell di area resistennya. Jika ingin lanjut bergerak naik, seperti note saya yang di sini, valid naik harus break 11.725. Jadi, jika ingin hold lebih lama pada aman, maka tunggu dia break 11.725. Nah, menurut saya pergerakannya akan satu lagi seperti ini karena belum ada tanda untuk bergerak naik. Secara volumenya, saya tidak terlalu suka ya untuk aman ini jika kita secara volume. Nah, di sini boleh kita lihat secara 2 minggu terakhir, SQ jualan dan yang beli memang masih dari asing ya. Jika kita lihat secara mingguan, sama SQ jualan, BK yang beli, diikuti dengan CC ya di sini. Jadi jika kita lihat secara broker summary, terlihat ada big distribusi, tapi jika kita lihat secara pergerakannya masih bisa tertahan di atas area demand-nya, yang berarti masih ada yang selalu beli pada saham aman ini dan menahan pergerakannya. Jadi secara teknikal, kita lihat saya secara teknikal, lebih baik pada saham aman beli di area demand ya. Beli di area demand ini, lalu sell di area resisten yang di sini. Nah, karena pergerakannya sideways, maka strategi yang paling bagus seperti itu. Tapi jika ingin hold lebih lama, tunggu break 11.725. Jika bisa break resisten ini, maka aman akan lanjut bergerak naik ya ke beberapa resisten di sini. Yang pertama 12.200, lalu di 12.775. Tapi jika belum bisa break resisten 11.725, maka aman akan turun lagi ke area demand-nya di sini. Oke, menurut saya akan lebih cenderung sideways dulu ya karena memang mungkin masih ngumpulin volume di sini. Jadi butuh waktu lebih lama supaya bisa break resisten 11.725. Oke. Jadi jika ingin beli boleh buy di area demand dan sell di area resisten 11.725. Oke, view saya seperti itu pada aman. Mungkin untuk breakdown demand belum ya, karena memang masih cukup bagus pergerakannya setelah mencapai demand. Dia bisa reject ya di area demand. Jadi untuk aman belum potensi sebenarnya untuk breakdown demand-nya. Tapi jika nanti tiba-tiba ada guyuran, maka jika bisa breakdown demand, maka aman akan turun ke demand selanjutnya yang di sini, 9.475 sampai 9.800. Oke, jadi pantau 3 area, resisten 11.725, kemudian demand yang di sini 10.500 sampai 10.950, lalu demand selanjutnya yang di sini 9.400 sampai 9.800. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada brand. Oke, untuk brand boleh kita lihat dia ternyata breakdown area demand-nya 9.150 sampai 9.500 dan boleh kita lihat target turunnya sudah tercapai di area support 8.500 sampai 8.100. Kemudian area demand juga sudah dicapai di sini ya. 7.275 sampai 7.650. Jadi untuk pergerakan dari brand karena sudah menandakan rejection di area demand, dia akan cenderung untuk naik dulu ya ke area supply yang tadinya adalah sebuah area demand. Ini menjadi sebuah supply. Ini supply dan ini demand. Oke. Jadi jika kita lihat di time frame yang lebih rendah ya karena memang di sini masih cukup tricky. Oke, jika kita lihat ada sebuah support di sini yang bisa menahan pergerakan turun dari brand 8.350. Dan jika kita lihat juga di closingnya dia gap up ya 2,95%. Jadi biasanya saham yang gap up seperti ini akan turun dulu di hari Senin. Dan jika gap up di closing, maka di besoknya biasanya akan turun dulu. Dan dengan seperti itu, brand berpotensi turun lagi ke area support, lalu naik ke area supply-nya di sini. Tetapi jika support 8350 di breakdown, maka brand akan turun ke demand selanjutnya di 7275 sampai 7650. Nah, maka dari itu untuk brand, pantau saja satu support di 8350. Jika support di breakdown, maka brand akan turun lagi ke demand-nya 7275 sampai 7650. Tetapi jika tidak di breakdown, brand akan naik ke area supply 9150 sampai 9500. Oke. Jadi pada brand pantau satu support 8350. Untuk trading plan belum bisa saya bagikan karena memang belum ada konfirmasi pada brand untuk bergerak naik. Oke, lanjut ke saham yang keempat. Oh, tunggu dulu, tapi sebelum ke saham yang keempat kita cek dulu ya volume dari brand. Terlihat ya masih distribusi secara mingguan dari KZ cukup besar sih volumenya 648 miliar.
Dan juga di indikator terlihat ya, volumenya semakin besar di sini. Dan puncaknya ada di hari Jumat sebenarnya, kalau secara volume. Kita cek, ya terlihat ya KZ, buangan 581 miliar di hari Jumat. Dan secara mingguan, 2 minggu terakhir cek dulu. Dan terlihat ya KZ masih dijual, BK, ZP, dan yang beli AK, CC, dan YU. Jadi ada potensi pada brand turun lebih lanjut nantinya secara broker summary. Tapi secara teknikal harus break 8350 dulu supaya bisa bergerak turun ke area demand-nya. Jika bertahan di atas area support, maka brand ada potensi untuk bergerak naik ke area supply 9150 sampai 9500. Oke, lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Oke, BRPT boleh kita lihat di sini dia masih bertahan di atas area demand-nya. Demand 1055 sampai 1115 dan belum di breakdown ya, masih bisa sideways di area ini, tetapi jika kita lihat secara second trend-nya dia membuat lower low di sini ya. Low yang di sini sudah di breakdown, lalu naik koreksi atau retest, lalu berpotensi membuat lower low selanjutnya di harga 980. Jadi untuk BRPT view saya akan lebih cenderung bergerak turun karena sudah membuat lower low yang di sini di hari Rabu ya. Jadi berpotensi lanjut bergerak turun ke area support 980 sampai 1000 aja kita buat di sini ya. Angka psikologis, oke. Jadi menurut saya untuk BRPT akan lebih cenderung bergerak turun ke area 1000 sampai 980. Dan di sini boleh kita lihat sebenarnya area demand yang lebih valid ya. Kita cek di sini, saya buatkan saja area demand yang baru yang lebih kecil, yaitu di area gap yang di sini. Uh, 1025 sampai 1045. Oke, jadi area demand yang baru di sini. Jika demand ini di breakdown, maka BRPT akan turun ke area 1000 sampai 980. Tetapi jika demand tidak di breakdown, maka BRPT berpotensi naik lagi ke area resisten di 1090. Oke, area demand-nya di sini. Saya hapus dulu beberapa di sini. Area demand yang ini. Demand sampai 1045. Oke. Jadi jika demand ini di breakdown, maka BRPT akan turun ke area support 1000 sampai 980. Tetapi jika demand ini tidak di breakdown, ada potensi BRPT akan naik lagi ke area resisten 1090. Untuk valid bergerak naik, BRPT harus bisa break ya resisten 1105. Sini saya buat note, valid naik jika break 1105. Oke. Jadi jika BRPT bisa break resisten 1105, maka ada potensi BRPT akan naik ke resisten selanjutnya. Resisten selanjutnya di 1155. Jadi pantau pada BRPT yang paling penting yaitu area demand dulu. Jika demand di breakdown, maka BRPT akan lanjut bergerak turun, tetapi jika belum, BRPT ada potensi rebound ya ke area 1090 sampai 1105. Jika kita cek dari volumenya sendiri, kalau nggak salah masih bikin distribusi. Nah, terlihat ada distribusi secara 2 mingguan dari BK, BB, dan yang beli dari CCOD. Jika kita lihat secara 1 minggu terakhir, ya masih sama ya. Terlihat CC jualannya, walaupun sempat akum di sini. Akum secara 2 mingguan, tetapi secara 1 minggu terakhir dia mulai jualan. Dan yang beli rata-rata dari broker retail ya di sini. Di broker retail mulai belanja pada BRPT dan yang jual dari asing, BK, CCLG, dan ZP. Secara harian tanggal 19 masih sama, MG jualan di sini, diikuti dengan broker yang lainnya. Dan yang beli NI, XC, dan yang lainnya. Jadi ada potensi pada BRPT akan lanjut bergerak turun. Dan secara broker summary juga seperti itu. Secara teknikal juga minimal turun ke area demand-nya. Masuk lagi ke 1025 sampai 1045. Jika area ini di break dan maka akan lanjut bergerak turun, tetapi jika belum, maka BRPT ada potensi untuk bergerak naik. Nah, di sini belum bisa saya bagikan trading plan karena belum ada konfirmasi untuk saat ini. Oke, lanjut ke saham yang ke-5 atau yang terakhir ada PTRO atau Petro, boleh kita lihat di sini. Untuk Petro sudah keluar dari area sideways ya. Dari area sideways, support 8625 dan juga resisten 9400.
yang dimana dia breakdown area supportnya. Nah, dengan seperti ini maka PTRO akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke area demand 7725 sampai 8000. Jadi menurut saya untuk PTRO akan lebih cenderung untuk bergerak turun karena sudah break support 8625. Nah, di sini juga jika kita tarik sebuah trendline ya. Trendline ini sudah di breakdown oleh PTRO dari sini yang menandakan kalau PTRO akan bergerak turun dan sudah patah trend di sini secara second trendnya dia akan turun dulu ke area demand 7725 sampai 8000. Oke, jadi PTRO jangan dibeli dulu karena dia berpotensi turun ke area demand yang di sini. Demand 7725 sampai 8000. Oke. Untuk bisa bergerak naik PTRO harus bisa breakout dulu resisten di sini ya. 8800. Saya buat nonnya lagi. Valid naik harus break 8800. Oke. Jadi untuk PTRO jika ingin beli tunggu dia break resisten 8800, tetapi jika belum PTRO akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand 7725 sampai 8000. Jika kita cek dari volumenya sendiri terlihat masih distribusi ya dari MG di hari Jumat secara mingguan. BK jualan dan yang beli XA dan diikuti XCXL secara 2 mingguan. Ada Akum ya secara 2 minggu di sini. KK beli, kemudian yang jual YU, CC dan BK. Jadi KK memang Akum cukup besar dengan average 8954. Jadi dia nyangkut ya di atas untuk KK ini. Kemungkinan dia akan cut loss ya. Jadi ada potensi secara broker summary karena cuma kakak yang beli di sini. Dan baru kita lihat YU, CC, BK konsisten jualan ya. Jadi mereka konsisten jualan. Ada potensi secara broker summary dia akan turun juga ke area demand-nya. Dan secara teknikal juga sudah konfirmasi bisa breakdown support run-nya. Jadi untuk PTRO jangan dibeli dulu karena akan cenderung bergerak turun ke area demand 7725 sampai 8000. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisis ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh nanti ditanya di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.